Baiklah, bersama dengan saya adalah sosok pria yang dikagumi oleh begitu banyak insan pecinta stand up komedi di Indonesia, dihormati oleh pelaku-pelaku stand up Indonesia, dan konon adalah tempat Ramon Papana berguru komedi, Levi of Sanusi. Apa kabar, Levi? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Oh, you speak English? I speak English little bit because I'm working at a Korean company. Conversation in English. If you work at Korean company, is your boss also Korean? Yes, Korean. My manager is Korean. He's from Busan. Can you speak Korean? No, I cannot speak Korean. Now you know English is mandatory language, bro. Emang iya di perusahaan lo? Iya, mandatory language. Translator sih ada yang pakai yang translator kalau udah masalah teknikal udah minta bantuan sama si translator itu. Kan stereotipnya ya, Levi, katanya stereotipnya bos Korea tuh galak-galak katanya. Ah, kok tahu? Enggak, lebih tegas sih, Bang. Lebih tegas aja, tegas. Sama, Karena gue sama. sama kayak bos Indonesia. Iya, sama-sama bahasa Indonesia. Sama mereka tuh lebih profesional kali ya, lebih profesional dibanding bos Indonesia yang pernah gua Indonesia. di bawahan nih. Gue bos Indonesia, tapi gue nggak galak, gue lebih ke soleh gue. Iya, soalnya emangnya solihun. Iya. Untuk yang nonton, Levi of Sanusi hadir di YouTube saya karena pada tanggal 23 Juli 2023, Levi akan menggelar pertunjukan. Nah, lucunya di posternya gini. Tulisannya stand up comedy special, tapi stand up-nya dicoret. Jadi comedy special by Levi of Sanusi. Judulnya Property. 23 Juli 2023 di Markas Cumika. Lu nontonnya offline. Ada opener Ipul Parker dan Apep Dodo. Iya, Apep Dodo dan Ipul Parker. Ipul Parker dan Apep Dodo. Lu kalau mau beli tiketnya di comika.id, harga pre-sale-nya dari 3 April sampai 4 Juni 2023 adalah Rp65.000 untuk satu tiket. Kalau lu nonton berdua, entah dengan pasangan lu, dengan temen lu, harga tiketnya jadi Rp120.000. Jadi hemat, lebih berhemat. Harga normalnya 5 Juni sampai dengan 22 Juli 2023, satu tiketnya Rp80.000. Kalau beli 2 tiket Rp150.000. Nah, Levi of Sanusi akan menghibur Anda. Ngakak, kocak, very funny. 23 Juli di Markas Comika. Betul, Levi? Pasti. Of course. Mari kita bahas sedikit kenapa stand up-nya dicoret tuh di poster. Stand up comedy special by Levi of Sanusi, stand up-nya dicoret jadi cuma comedy special. Kenapa tuh? Karena kan orang mengenal lu sebagai komika, jadi mereka pikir kalau lu bikin pertunjukan ya pertunjukan stand up. Nah, pertama-tama gue malah pengen nanya dulu nih sama Mas Panji nih. Sebenarnya kalau di luar kan komedian sama stand up komedian tuh ada nggak sih sebenarnya? Komedian aja gitu, stand up komedian sama stand up komedian aja gitu. Ya kalau di sini sih biasanya kalau stand up comedian lebih lazim disebut komik, stand up komik gitu. Karena memang ada juga yang komedian, tapi istilah sih sekarang di sini udah saru ya, stand up comedy juga berdua di sini. Yang lagi ngetrend di New York ada stand up comedian kembar, salah satunya yang lagi naik daun namanya Rob and Greg kembar. Jadi ya nggak tahu juga sih, mungkin pada akhirnya istilah juga nggak terlalu penting sih. Kenapa emangnya? Enggak, gue sih ngerasa gue tuh bukan stand up komedian, Mas. Gue kayak komedian, pure komedian aja gitu. Kayak si Odi, apa, kenapa ada Apollo? Karena Itu kan pas, gue juga komedian gue ini. Gue bukan stand up komedian. Pokoknya yang penting lucu gue. nah itu paling gitu dong sih Mas Panji. Gue pengen jadi komedian aja di special show gue kali ini gitu. Oh iya. Karena Pokoknya gue, menghibur aja.
menghibur ya, kayak menghibur gitu, kayak niat menghibur. Karena gue ini banget sih, apa namanya, gue British banget bro, British komedi banget gue. Iya, ngeri, ngeri emang. Bener, bener, bener. Bener. Ngeri bro. Dry, bro, dry, dry. Dry komedi. Dan mungkin poster dan judulnya juga ngasih gambaran ya bagaimana lu pada akhirnya, karena judulnya proper strip T, terus di posternya bagus deh. Yang bikin siapa? Levi. Gitu anak komika. Bagus posternya. Foto yang dipakai bagus, terus desainnya tuh udah kayak lu lagi palanya dimasukin kotak gitu. Nanti gua keluarin si posternya di sini. Tapi mungkin lu bisa jelasin juga secara konsep pertunjukannya seperti apa, kenapa namanya properti, terus kenapa posternya seperti itu, apa yang lu pengen coba sampaikan? Gue tuh pengen kok komedi tuh nggak hanya verbal Mas Panji. Ternyata Hmm. menggunakan properti tuh bisa loh. Hmm. Karena kan dulu apa namanya, dulu stand up komedi harus verbal, harus verbal. Ternyata gua dikasih tahu sama temen gua, suruh nonton ini, suruh nonton komik Steam Fine ini, nggak harus pakai Hmm. verbal, aslen di barang juga bisa gitu, di equipment juga bisa. Hmm. Makanya gue pengen coba. Mungkin ini salah satu-satunya gue stand up comedy yang pakai gimmick kali ya, pure full gimmick di special Hmm. show. Ini tentu di luar Sohibul Diksi ya, yang lu adalah bagiannya juga, bagian situ juga. Tapi Iya. kalau memang sendiri kayaknya emang baru lu sih. Iya. Memang Levi of Sanus ini memang selalu membuka jalan untuk komik-komik lain setahu gue. Kata siapa? Indikatornya apa nih Mas? Ya kan lu kan mencoba untuk bikin pertunjukan yang benar-benar pertunjukan lawak aja, nggak nggak usah terlalu mikirin teknis. Lu pernah ngeliat ini nggak, klipnya filmnya Bruce Lee? Filmnya Bruce Lee ditanya sama gurunya apa apa ya? Gue lupa kata-kata persisnya apa, tapi intinya adalah apa puncak pencapaian teknik silat lu? Terus jawabannya adalah tidak punya teknik. Gitu. Jadi pertama kita belajar teknik memang, tapi nanti ada sampai di tahap di mana kita udah melebihi teknik gitu. Jadi udah nggak mikirin setup punchline, udah nggak mikirin LPM, udah nggak mikirin rule of three. Ya udah kita, karena kita udah ngerti itu semua, ya udah kita menjelma aja jadi ya full powernya kita tuh seperti apa. Gitu kurang lebihnya yang lu rasain ya Levi ya. Iya, yang kata lu pernah bilang, kata kita jago satu jurus itu, jadi jurus di mana aja kita bisa menghandle gitu, bukan sih? Ya kan ada yang bilang kalau ungkapannya itu lebih kepada gue lebih daripada orang yang belajar 1000 jurus sekali, gue lebih takut sama orang yang belajar satu jurus 1000 kali gitu. Iya, iya tuh. Ya, Itu yang gue lakuin sekarang. ya, ya, ya. Sebenarnya waktu lu di Suci berapa tuh ya? One X. Eh, ya Suci One X itu lu mulai ya, mulai memperkenalkan, tapi mungkin karena ketahan kaidah-kaidah stand up di Suci kali ya, jadi nggak belum menjelma jadi 100% diri lu sendiri gitu kurang lebih ya. Bisa dibilang kayak gitu Mas Panji. Karena sebelumnya gue kan spesial show gue masa lupa di Kerawang ya, itu works. Gue bingung kenapa di sini enggak, apa entah itu karena ya karena stand up itu sendiri. Maksudnya yang nggak works apa? Enggak, works di spesial show gue, aku pakai barang-barang gitu. Spesial show gue kan pertama namanya masa lupa, dia pakai Mhm. barang-barang juga, pakai properti juga, dan Hmm. ya bekerja. Entah kenapa di Suci enggak, ya mungkin karena ketahan itu tadi kata lu. Ya mungkin karena kan gini ya, uh, kompetisi itu ada kayak auranya sendiri gitu. Orang kadang-kadang bisa lebih gede di Suci, ketika keluar ternyata nggak gitu-gitu banget. Sebaliknya ada yang ketika di luar gede, ketika masuk ke Suci nggak terlalu keluar sinarnya. Emang gimana karakter, gimana cocok-cocokan aja gitu. Tapi disinilah di properti lainnya yang membuat lu pengen lebih banyak jadi diri sendiri gitu kurang lebihnya ya. Nah iya, bisa bisa dibilang seperti itu. Iya. Ini berarti akan ada pengulangan dari yang waktu itu, ada yang lu bawa lagi, tapi lu rework gitu ya, diperbaiki, atau 100% belum pernah lu bikin jadi sebuah pertunjukan? Itu paling gue nambahin
50 apa sih ibaratnya 50% materi gue yang di masa lupa itu gue akan bawain. Ya, sekitar 50% lah around segitu. Jadi 50% yang kemarin, 50. Karena yang kemarin juga belum jadi digital download ya? Iya, karena ngerekamnya goblok, audionya jelek. Ya nggak apa-apa kan, dari pengalaman pertama belajar. Betul. Makanya mulai dulu aja, habis dibikin yang lebih baik. Nah, kalau dilihat di poster sih, gue gua ngerasa openernya cuma 2. Elunya sendiri bakal manggung berapa lama kurang lebihnya? Itu 1 jam. 1 jam. Jadi ya Iya, kotor-kotor 1,5 jam lah ya. kota-kota 1,5 jam dan itu nggak ada MC. Iya, gue perhatiin nggak ada MC. Jadinya gimana tuh? Bener-bener pakai VO aja. Pakai Vio ya, pakai Vio aja, pure Vio, pure British comedy. Ih, ngeri. Pure British comedy. Pemilihan Ipul Parker dan Apep Dodo ini karena nama belakangnya kayak nama belakang orang Inggris juga ya? Parker, Nah Dodo. itu, iya bener juga sih ya kalau di ini. Enggak, itu di komik Rawang yang apa namanya generasi 2 sama generasi 3 yang paling kocak saat ini. Hmm. Kalau Kalau si kalau Ipul Parker kayak gimana komedinya? Karena gue nggak kurang familiar sih sama mereka berdua. dia kocak, dia apa namanya tukang parkir. Ya dia tuh stand up nggak ada punchline Mbak, tapi lucu. Storytelling stand up nggak ada punchline tapi lucu. Itu Si dia. Parker itu sebenarnya dari parkir. Iya, parkir. Parkan ini taman. Parkir jadi tukang parkir gitu. Lucu banget Ibu sama. Ibu Hadar kan pelaku kan. Kalau kalau Apep Dodo, Apip Dodo dia emang gue pengen milih dia aja. ya. Pure komik Emang Kerawang. kadang-kadang sebagai yang punya pertunjukan tuh kita tuh selalu ada semangat lebih ke gue pengen penonton gue lihat mereka gitu, kayak gitu ya kurang lebihnya. Iya, ya bisa dibilang kayak gitu. Ini ibaratnya komik Kerawang yang bagus nih. Hmm, Kalau si hmm, Ipul Parker juga karena hadiah dari gue sih pemenang, kan ada apa namanya lomba komunitas tuh lokal, tuh lomba lokal, dia yang juara 3 atau juara 2 gitu, dia hmm. yang jadiin gua gua jadiin dia sebagai apa hadiah gitu. Ya, ya, ya. Rumitnya komedi dengan properti ya, itu nggak serta-merta bisa kita kita bahas. Kayak misalkan, gue kalau misalkan kayak tadi tuh gue habis ngobrol sama Didit dan Ripai, karena mereka ada pertunjukan juga kan, ada dan tiada. Terus gue nanya komedinya Ripai kayak gimana, komedinya Didit kayak gimana. Terus mereka cerita, tapi karena beatnya mereka itu verbal ya, jadi beatnya tuh bisa diceritain. Kalau beat lu kan pakai properti ya, itu kalau jelasinnya agak susah. Butuh klip gitu untuk menggambarkan kurang lebih seperti apa komedinya ya. Iya, emang sebenarnya pertunjukan kan itu, pertunjukan ya, Iya. melihat dengan mata kan. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau misalkan ada orang yang nggak terlalu familiar, si Levi sih gue pernah ngeliat di Suci, tapi kalau pertunjukan pakai propertinya itu kayak gimana ya? Orang bisa ngeliat di mana? Di Instagram lu sendiri suka lu posting kah? Enggak, gua malah enggak. Gua biasanya kalau gua tuh menggunakan properti yang open mic yang bukan komunitas sih biasanya Mas Panji, kayak di Ketawa atau di komedi gym ya. Itu Hmm, yang benar-benar orang pengen nonton gitu. Jadi kayak kalau di komunitas kayak susah deh kayaknya. iya, iya. Di Comedy Gym pernah nyoba? Pernah nyoba, pasti sangat, kocak banget deh. Kocak banget Mas Panji. Ya, dia nggak percaya. Percaya gue, percaya gue. Cuman ya gitu. Berarti apa? Berarti kalau misalkan ini kan gue lebih ke lagi mikir gimana caranya mancing untuk orang yang belum pernah nonton lu, terus jadi tertarik untuk beli tiket. Hmm, hmm. Waktu di Comedy Gym, lu naikin di sosmed nggak? Enggak, gua kan nggak ada mentahannya. Nah, gua kata orang sosial media Comika katanya ada mentahannya. Gue belum sempat Hmm. minta sih, pengen gue naikin juga. Ya lu ini sebenarnya sih kalau open mic mah lu pakai handphone aja lu ngerekam diri lu sendiri. Gue juga kalau open mic pakai handphone ngerekamnya. Tapi Oh, iya. biasanya gimana cara ceritanya? Selama 1 jam itu lu bagi-bagi kayak
bagi-bagi kayak beberapa bagian gitu, kayak yang ini lebih ngomongin apa, yang ini pakai properti, kayak gitu-gitu nggak? Enggak, gue ya eh, segmen ya gitu, kayak pakai segmen. Enggak sih, Ya, Mas Panji. ya. Ya paling gue kayak tematik aja, dari menit Hmm, segini sampai segini. Gue ngomongin profesi, dari menit segini tapi ngomongin ibu gitu. hmm. Ngomongin ke sini Oh, gue ngomongin ya berarti ada Jokowi ada atau topiknya juga ya, ada topiknya tapi properti ini sebagai alat bantu untuk berkomedinya gitu kurang lebih ya. bisa dibilang kayak gitu ya, topik ya, bukan premis ya, topik. Iya. tema Jadi sebenarnya tema berarti tema atau topiknya apa aja? Tadi lu ngomongin ada bilang soal ibu, iya, orang tua sih orang tua. Emang apa yang mau dibahas dari orang tua ini? ya. Ya punya jokes tapi kita sambung-sambungin ke orang tua aja gitu. Boleh dong, boleh dong. Boleh, boleh. Namanya juga untuk melucu tidak ada batasan. Nggak batasan. Ya itu profesi, profesi, ibu, negara, suku, wah banyak banyak banget dah pokoknya, beragam. Tadi lu ngasih ngasih satu referensi, kayaknya gue nggak familiar. Siapa tadi komedian dari British yang tadi lu sebut sebagai referensi? King of one liner, Tim Fine. Tim Fine. Oh, FINE ya? Iya, FINE. FINE. V. Lu pertama, hah? Iya, VNE, Vespa, INE. Oh, VINE ya. Lu waktu itu tahu Tim Fine dari mana? Siapa yang pertama Dari kali ngobrol? si Falah Akbar, UNJ. Falah, Falah Akbar ya. Falah Akbar. Sebelum itu referensi lu terhadap jenis komedi lu tuh berarti dari mana? Ya kayak Abdel Komeng gitu, lokal Hmm. komedian. Ya, ya, ya. Baru pas lu nemu Tim Vine, jadi ini gue sambil ngeliat klipnya juga, jadi kadang-kadang bawa granat ya. Iya gitu. Iya, Jokes Wiranto lumayan lucu tuh. iya, iya. Oh, menarik sekali. Emang warnanya Tim Vine ini belum terlalu banyak kali di Indonesia ya? Belum ada, iya belum terlalu banyak bisa Hmm. dibilang kayak gitu. Dan ini juga nggak sama kayak, aduh siapa ya, ada komedian Carrot Amerika Top, Serikat. Carrot Top kali ya, Carrot Top. Ya mungkin kayak Carrot Top. Carrot Top kan juga banyak pakai properti. Kayak gitu nggak? Iya. Nah, gua nggak, dia kan kayak kalau Carrot Top itu kayak niat bikin dulu baru dibikin jokes, itu kayak niat banget. Kalau si Tim Fan yang gue ngeliat ya dari alat-alat sederhana dia dijadiin jokes. Oke, gue lebih cenderung Hmm, ke Tim Fan. lebih mirip ke Tim Vine. Ya, ya, ya. Kan ini ya, eh, apa, Levi, kalau lu memulai sesuatu yang baru, istilahnya kan pendakiannya jadi lebih susah lah dibandingin teman-teman yang lain. Tapi jalan ini emang emang pengen lu ambil. Tapi lu ngerasain kayak gitu juga, butuh proses untuk mengedukasi orang, atau lu ngerasa nggak perlu ngedukasi juga sih, kalau mau mau, kalau enggak, gimana menurut lu? Itu yang kedua, nggak perlu diedukasi, mau enggak. Ya karena intinya gini kali ya, lu kalau pengen ketawa nonton Levi udah gitu doang ya, nggak Iya, iya, ribet-ribet gitu. nggak usah Ya, ribet-ribet ya, nggak usah analogi, observasi, ya, ya. udah Tapi playword. kalau kalau lu sendiri sukanya di Indonesia siapa selain Tim Vine? Kan ini kan Tim Vine sini kan referensi dari luar ya. Kalau dari Indonesia yang satu selera sama lu, yang lu kalau nonton, nah gue terhibur nih nonton nih orang, itu siapa kira-kira? Komik atau komedian? Komedian lebih tepatnya. Ya Cing Abdel sih, Cing Abdel, Cing Abdel ya. Cing Iya, Abdel iya, ya. iya, iya, bener juga. Iya. Cing Abdel juga kalau kita nonton dia, dan Cing Abdel juga gitu ya, dia tuh nggak masalah dengan eh, joke yang dia tahu, kita tahu gitu. Iya, Karena iya, iya. gimana pun juga lucu-lucu aja, nggak tahu kenapa ya. Kita udah tahu Iya, nih itu. arahnya mau kemana. Tapi kalau dia keluarin tetap lucu gitu ya. Gak tahu kenapa ya itu. Iya, Gift dari nggak Allah tahu. kali ya, gift dari Tuhan ya itu. Dia doang yang punya tuh. Ya enggak lah, kan lu juga.
Tapi masih favorit emang Cing Abdul lah. Ya, Abdel, oke. Menurut lu si gue ganti bahasanya. Ketika lu ngejalanin ini, apakah udah mulai kelihatan anak-anak lain di stand up Indo yang pengen ngikut pendekatan lu, pengen ngikut gayanya lu? Udah mulai kelihatan lu? Beberapa kali gue pernah ngeliat di komik Bogor siapa dia pakai kertas gitu, tapi dia cuma sekali doang, sekali gimmick gitu, cuma satu gimmick doang gitu. Gue kan emang Hmm, gue kalau kayak komik gue bawa banyak, gue langsung gue coba satu persatu gitu. Ada ya, ya. beberapa kali gue lihat. Gue sih berharapnya lu memulai sesuatu gitu, Levi, karena gue sejujurnya seneng dengan yang lu tawarkan gitu. Jadi kayak tambahan, ya memperkaya skena lah gitu. Jadi ada lagi yang kayak gini gitu. Gue sih berharapnya lebih banyak, dan moga-moga lewat pertunjukan ini lama-lama orang mikir iya asik juga ya kayak Levi ya. Gue juga sebenarnya selama ini terkendala kalau misalkan stand up biasa gitu, lebih bukan karena nggak bisa tapi lebih karena nggak gua gitu. Jadi ketika dia ngeliat lu tuh dia ngerasa oh emang ada pilihan ini gitu. Moga-moga ya. Ya. Kalau kalau lu pertunjukannya banyak pakai properti, berarti panggung penuh dong kayak pesulap gitu ya? Dibilang kayak pesulap sih, iya bisa dibilang kayak gitu. Tapi kan gua membungkus properti gua itu ngebungkus pure ngebungkus ya. Ada box di samping gua, dan gua tinggal ngeluarin aja Hmm. kayak tempat sampah gitu, gua keluarin aja satu persatu. Aduh seru banget. Aduh seru banget. Jadi makin penasaran ya. Apakah ini juga pendekatan komedi yang seperti ini juga yang membuat lu jadi ngerasa satu satu warna sama Sohibul Diksi ya. Sohibul Diksi juga sebenarnya kalau dibilang stand up enggak juga ya. Emang pertunjukan lawak kalau menurut gue. Sohibul Diksi Iya, itu. grup lawak jatuhnya sih itu dia. Iya, iya. Grup rock and roll, grup lawak rock and roll aja gitu. Karena kalau di siapapun yang nonton Sohibul Diksi ya, lu akan mendapatkan kesan bahwa Sohibul Diksi itu cuman berapa orang sih Sohibul Diksi total? Tujuh, tujuh. Iya, Sohibul Diksi itu cuma 7 orang, senang bikin orang ketawa. Udah gitu doang. Kadang pakai baju aneh, kadang baca puisi, terus wah aneh-aneh lah pokoknya. Pokoknya kalau misalnya lu nonton Sohibul Diksi itu terhibur aja. Dan bahkan sampai dengan sekarang, seperti Sohibul Diksi itu nggak ada lagi setahu gue ya. Belum ada kali, belum ada ya. Iya, cuman segerombolan orang-orang yang seneng ya bikin orang ketawa aja gitu, terlepas dari teknik apa segala macam. Nah, kalau si Sohibul Diksi sih lu bisa unduh di comika.id udah ada kan ya? Udah ada, udah ada. Ada berapa ya? Ada 2 apa 3 ya? Tiga deh, sekitar tiga, tiga. Iya, Sohibul Diksi soalnya ada masanya rajin banget tiap berapa periode sekali bikin pertunjukan. Nah, kalau lu juga terhibur ketika lu nonton Sohibul Diksi, jadi lu masuk ke comika.id, terus lu cari aja Sohibul Diksi, itu ada 3 judul. Nah, lu tonton. Kalau lu seneng bener-bener nonton pertunjukan lawak aja udah dibikin ketawa, gua rasa nonton pertunjukannya Levi ini akan jadi pengalaman yang menyenangkan buat lu. Apalagi gua pribadi itu juga belum pernah sih nonton pertunjukan stand up, pertunjukan komedi lah ya kita anggap. Selama sejam itu bener-bener ya udah lepas dari kaedah-kaedah teknik, melucu aja dengan bantuan properti. Lu lu tadi bilang persiapannya banyak di Ketawa dan banyak di Comedy Gym. Berarti asumsi gua udah dari set 1 jam lu udah 100% atau masih dalam proses menuju ke sana? Tinggal ini sih apa, nyusun setlist. Oh, jadi Tinggal nyusun. jok-joknya udah pada jadi, nah nyusunnya ini ya? Iya, tinggal tinggal nyusunnya. Iya. Kalau stand up kan biasanya ya, gua terutama karena gua kalau kalau bikin pertunjukan kan juga terbiasa panjang-panjang. Itu nyambunginnya tuh dari yang secara cerita logis aja disambungin gitu. Jadi misalkan ada beberapa topik, gua urutinnya oh topik ini masih agak dekat sama yang ini dekat sama yang ini begitu terus. Kalau lu pendekatan nyusun setlistnya kayak gimana, Levi? Ya, Berdasarkan apa? berdasarkan tema. Gue pengen Hmm, ngomong profesi, iya. Profesi apa aja nih? Pemadam kebakaran, tukang jagung, udah di sama-sama aja dari gue bawain berapa jokes ya? Lebih dari hmm. 100 jokes gue kayaknya.
Untuk total sejam itu? Iya, lebih dari 100 jokes ya. Wow. Iya, iya. Lebih dari 100 jokes. Wow. Iya. Seru banget. Ngingetnya gimana ya? Atau Nah, mungkin lebih gampang karena ada propertinya? enggak kan properti paling gue jokes itu properti 50%. One liner tuh beda lagi, beda dari Hmm. jokes lagi. Jadi kalau ditotalin ya sekitar 150-an jokes kali. Kalau di semua Waduh, propertinya ya. gila ya. Gila Nggak juga. palingnya ada caranya. Oh, dan Nyontek. persiapannya apa Apa? apa apa? Nyontek, nyontek. Nyontek boleh kan ya? Ya boleh dong. Waktu itu Adriano Calbi pernah ngomong gini, Adriano Calbi pernah bilang bahwa dia nonton salah satu pertunjukannya, gue lupa nih komedian, tapi dia notes-nya ditaruh di lantai. Jadi notes-nya ditaruh di lantai, terus dia geser dari kanan ke kiri gitu-gitu. Karena menurut Adri, eh, komedi itu kan lomba lucu-lucuan, bukan lomba hafal-hafalan sebenarnya. Iya. Tapi lu sendiri persiapannya sebenarnya untuk properti ini berarti udah berapa panjang? Ya sudah sampai nyusun setlist tuh udah 80% paling ya, 80%. Startnya dari kapan? Berarti. Start. Nah, sebenarnya kalau dari start tuh dari setelah masa lupa gue itu gue kan jadi trigger tuh setelah spesial pertama pengen bikin lagi ya dari itu terus pandemi kan pengen bikin lagi pandemi ya udah 4 tahunan apa 5 tahunan. Wow. Oke kalau gitu. Si 25. propertinya Levi of Sanusi ini bisa lu tonton 23 Juli 2023 di Markas Comika dengan opener Ipul Parker dan Apep Dodo. Betul tuh. Open gate-nya jam 6 sore, beli tiketnya di comika.id. Kalau lu mau beli tiket di periode presale itu adalah dari tanggal 3 April sampai 4 Juni 2023, harga tiketnya masih Rp65.000. Kalau lu beli 2 tiket jadi Rp120.000. Jadi hematnya Rp10.000. Kalau harga normal 5 Juni sampai dengan 22 Juli 2023 per tiketnya Rp80.000, tapi kalau lu beli 2 tiket jadinya Rp150.000. Kalau lu seneng ketawa ya, kadang tuh kalau capek emang malas tau disuruh mikir gitu. Joke yang mikir tuh sebenarnya agak males. Jadi kalau misalkan lu cuman pengen ngajak temen, dan kayaknya sih menurut gua ya, nonton Levi enaknya rame-rame sih. Enaknya lu berlima, berempat, sama rombongan lu datang dan pengen dibikin ketawa aja. Nah udah tuh, nonton properti dari Levi of Sanusi. Nggak ada yang lain dah. Pokoknya datang untuk dibikin ketawa. Levi of Sanusi orangnya. Katanya Levi of Sanusi mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas kontribusinya di dunia komedi. tiba-tiba tiba-tiba Piala statement Kalpataru. By the way, ada informasi yang belum gue keluarin yang penting untuk kita umumkan, Levi? apa lagi oh ya gue ngebawain 3 jenis komedi one liner properti komedi sama presentasi komedi. Wow. One liner, properti komedi, presentasi komedi. 3. Oh iya, Respect. satu lagi. Apa Gue lagi? apa namanya? Kayaknya gue kali ini gue stand up pakai bahasa Inggris. Nanti ada segmen gue stand up pakai bahasa Inggris. Ih, keren banget. Keren sekali. Keren bro, Karena bro. katanya ini ya, mau pindah ke New York ya, Levi? Enggak, gue ke London dulu sih, Mas. Gue kan British. Ih, ngeri. Bener ya? Enggak, amin. Kalau gue aminin ya. Kan nggak salah kan mengaminkan kan. Amin. Gue aminin aja. Amin. Gue aminin. Iya. Oke, apalagi kira-kira, Levi? Udah, kayaknya cukup dah. Udah itu bener. Udah Oke, itu. kalau gitu. Gue sih selalu menyarankan orang untuk nonton langsung ya, karena experience-nya beda loh. Lu duduk bareng sama orang-orang lain, terus ketawa bareng-bareng, itu beda lah rasanya. Kalau sekedar nonton komedi, nanti mungkin lu bisa tunggu aja di Comika tadi. Tapi kalau pengen experience komedi dan jadi bagian dari acara, karena kan komedi kan sebenarnya kan komunikasi ya. Komedian yang ngelempar sesuatu, si penontonnya ngerespon. Sehingga materi lawakannya komedian dan tawanya jadi bagian dari pertunjukan,
yang kelak akan bisa dinikmati orang di Comikoro tadi. Kalau lu pengen jadi bagian dari experience tersebut, datang langsung, plus lu bisa foto-foto sama Levi of Sanusi. Lu bisa pulang, kasih lihat sama orang rumah, hey, tadi aku habis foto sama Levi of Sanusi loh, gitu. Siapa itu Levi of Sanusi? Legenda komedi Indonesia, gitu. Orang legenda aja, enggak. Amin dong. Amin, 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 amin. Amin ya rabbal Oke, alamin. Levi, terima Nah, kasih banyak ngobrol-ngobrol bareng. Sukses terus untuk pertunjukannya. amin ya. 23 Juli ini kemungkinan besar gue lagi di Jakarta loh. Yang benar. Bener. Nonton Boleh dong, Mas boleh Panji. jadi Kenapa? boleh nonton nggak? Boleh nonton nggak? Wah, boleh BGT. Ntar, soalnya kan ada yang nggak pengen ditonton gue karena oh jangan dah bang beban gitu, atau jangan Bang Panji ketawanya ganggu gitu. Kan ada juga Oh, kayak gitu. nonton aja Mas Panji, kan Mas Panji itu sewanya kan punya situ yang bayar. Ya, bener Markas juga ya. musik Kalau mau gue kunci pintunya juga bisa tuh sebenarnya tuh. bisa ya kan. Ya udah kalau gitu. Sukses untuk Levi of Sanusi. Moga-moga sih bener ya. Moga-moga kita bisa ketemu di sana ya. Mantap. Amin. Thank you Levi. Bye Udah, bye. bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop recording.